Kami lanjutkan. Tentunya akibat opini-opini negatif yang berkembang dan isi surat dakwaan saudara penuntut umum telah menyebabkan timbangan keadilan tidak lagi bergantung tegak di tengah, namun condong menghukum Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, bahkan sampai menggerus elektabilitas Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Masalah pendirian yang objektif dalam perkara ini secara khusus kami kemukakan karena kami menganggap penting, mengingat selama ini sangat jelas terlihat betapa gencarnya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk membentuk dan menggiring opini masyarakat agar menyalahkan Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Akibatnya, kini hampir sebagian besar masyarakat di luar sana telah menghukum Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai orang yang sudah pasti bersalah. Untuk itu, perlu kiranya kami mengutip pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi tanggal 9 Desember 2016 yang antara lain berbunyi, kami memandang Basuki Cahayapurnama adalah korban kriminalisasi dengan tuduhan penodaan agama. Basuki Cahayapurnama korban dari upaya fitnah dan pemelintiran dilakukan oleh orang yang bermaksud jahat padanya dan korban penggunaan 156A yang termasuk pasal karet yang bisa ditarik-tarik buat menjerat sesuai kepentingan penguasa dan pihak yang mengaku mayoritas. Kedua, para penegak hukum, khususnya para hakim yang mulia, penjaga gerbang keadilan atas nama Tuhan, agar menjalankan proses peradilan terhadap Basuki Cahayapurnama secara adil, jujur, dan terbuka, berani menegakkan independensi, bebas dari intervensi, dan tidak tunduk pada tekanan massa. Tiga, negara, khususnya LPSK dan aparat kepolisian, agar memberi perlindungan kepada saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan, agar terjamin keselamatan dan keamanannya. Empat, segenap warga masyarakat agar menghentikan segala upaya penyebaran ujaran kebencian atau hate speech yang berlandaskan sara dan memberi kesempatan kepada hakim dan penegak hukum lain agar bekerja sebaik-baiknya dalam memproses kasus ini secara jujur, adil, dan terbuka. 5. Khususnya kepada para guru dan pendidik dan birokrasi pemerintah terkait pendidikan agar meninjau kembali dengan tegas kurikulum dan cara pengajaran di sekolah di berbagai jenjang pendidikan di seluruh tanah air yang sebagian besarnya nampak dimasuki paham-paham konservatif dan menempatkan perbedaan sebagai permusuhan, karena telah jauh melenceng dari ajaran Pancasila dan konstitusi, cita-cita kemerdekaan, dan membahayakan masa depan bangsa. Sebagai penutup dari bagian pendahuluan ini, sekali lagi kami sampaikan bahwa adalah mustahil apabila seorang seperti Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang telah melakukan begitu banyak perbuatan kebaikan bagi umat Islam akan menistakan atau menodai kitab suci Al-Quran dan agama Islam atau menyebarkan permusuhan atau kebencian pada ulama, ustadz, dan umat Islam. Kemudian kami masuk kepada pengertian dasar hukum dan pedoman perumusan surat dakwaan, namun mengenai pendapat dari para ahli kami sampaikan. Majelis Hakim yang mulia, sebelum tim penasihat hukum mengemukakan dan membahas alasan-alasan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan saudara penuntut umum, terlebih dahulu tim penasihat hukum kutip beberapa pendapat ahli tentang surat dakwaan, antara lain pada pokoknya adalah sebagaimana berikut. Ya, dari Karim Nasution, dari Dr. Andi Hamzah, dari Yahya Harahap, dari Ramalan SHMH, berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut di atas, surat dakwaan yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari hasil penyidikan dan satu-satunya dasar serta landasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan. Dan untuk itu kami kemukakan juga dasar hukum dan pedoman perumusan surat dakwaan. Kami tidak perlu bacakan, ini berkaitan dengan pasal 143 KUHP dan juga beberapa pendapat dan ahli Ares Rogerat
dan putusan Mahkamah Agung RI juga kami tidak bacakan. Baik, Majelis Hakim yang mulia, bahwa berdasar eksepsi atau nota keberatan tim penasihat hukum atas surat dakwaan saudara penuntut umum adalah pasal 156 ayat 1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut. Baik, kami tidak bacakan ya, karena sudah diketahui oleh semuanya, dan juga ada pendapat ahli mengenai hal ini. Mengenai dakwaan, ya, penuntut umum tidak dapat diterima. Undang-undang memang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dakwaan tidak dapat diterima. Akan tetapi dari jurisprudensi dan praktik hukum acara pidana yang dijalankan sejak berlakunya KUHP sebagai masterpiece dari hukum acara pidana Indonesia, maka yang termasuk kategori dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila surat dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara atau error in prosedur. Salah satu diantaranya adalah bahwa perbuatan yang didakwakan tidak sesuai dengan perundang-undangan pidana yang disebutkan. Untuk itu, dengan ini tim penasihat hukum akan menyampaikan eksepsi bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima dengan argumentasi hukum sebagai berikut. Satu, saudara penuntut umum telah mengabaikan atau setidak-tidaknya mengesampingkan keberlakuan legalitas dari mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai hukum positif belum pernah dicabut, sehingga dakwaan penuntut umum patut dan beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalam melakukan pembahasan dalam bagian ini, izinkan tim penasihat hukum untuk mengutip bagian dari surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama halaman 1, bahwa terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 8.30 sampai pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September 2016 bertempat di pelelangan ikan Pulau Pramuka, Kepulauan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Lebih lanjut dalam halaman 3 surat dakwaan pada paragraf 2, saudara penuntut umum menguraikan dakwaan sebagai berikut, bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut seolah-olah surat Al-Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah. Karena menurut terdakwa, kandungan surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah, di mana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung. Saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non-muslim, yang antara lain mengacu pada surat Al-Maidah 51 yang diduga dilakukan oleh lawan-lawan politik terdakwa. Halaman 3 surat dakwaan paragraf terakhir menyatakan bahwa surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam berdasarkan terjemahan Departemen atau Kementerian Agama adalah
di mana terjemahan dan interpretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam, baik dalam pemahamannya maupun dalam penerapannya. Halaman 4 paragraf pertama dari surat dakwaan, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukkan atau menempatkan surat Al-Maidah 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta dipandang sebagai penodaan terhadap Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam, sejalan dengan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Bahwa mencermati uraian dari dakwaan pertama yang disusun oleh saudara penuntut umum yang tim penasihat hukum kutip di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya saudara penuntut umum mendakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok diduga telah melakukan delik penodaan agama pada tanggal 27 September 2016 bertempat di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dengan cara menyampaikan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, inkasu agama Islam. Dalam hal ini adalah mengenai surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan salah satu bagian dari kitab suci agama Islam. Hal mana masih menurut saudara penuntut umum, penafsiran yang disampaikan oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok tersebut diduga menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Dengan mengutip adagium dari Edward de Bono, seorang pakar psikologi pikiran atau otak manusia yang terkemuka di dunia, yang menyatakan bahwa argument is meant to reveal the truth, not to create it. Terjemahan bebasnya, argumentasi dimaksudkan untuk menyingkapkan kebenaran, bukan untuk menciptakan kebenaran itu sendiri. Maka tim penasihat hukum perlu untuk menyingkapkan suatu kebenaran yang tidak terbantahkan dalam perkara akwo, yaitu bahwa dalam merumuskan dakwaannya yang pertama, saudara penuntut umum jelas-jelas telah mengabaikan atau setidak-tidaknya mengesampingkan keberlakuan atau legalitas dari ketentuan penetapan Presiden RI nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai ketentuan hukum positif yang masih berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan keberlakuannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, perlu juga kami sampaikan suatu penegasan dalam nota keberatan ini bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang, maka penetapan Presiden RI Nomor 1 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama juga termasuk dalam daftar penetapan-penetapan presiden yang ditetapkan undang-undang, sehingga untuk selanjutnya namanya berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Adapun keberadaan dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 sendiri sebagai suatu undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan dan atau pencegahan penodaan agama, tercatat sudah pernah 2 kali dilakukan pengujian materi undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Namun kedua permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU garis sambung 7 Romawi garing 2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU garis sambung X garis sambung 2012 dengan kata lain Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 tersebut adalah suatu hukum positif inkasu undang-undang yang masih berlaku dan artinya sampai dapat dibuktikan sebaliknya masih dianggap konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 juga merupakan ketentuan khusus atau lex specialis dan yang paling jelas dan lengkap mengatur tentang delik agama dan ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan,
penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Hal mana dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Garing PNPS Garing 1965 terdapat beberapa perumusan delik agama. Dilanjutkan rekan-rekan.